Iran mengklaim bahwa serangan Amerika Serikat adalah ancaman nyata perdamaian dunia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei mengutuk serangan Amerika terhadap wilayah Yaman. Mengutip Tasnim pada 17 April, hal itu diutarakan oleh Baghaei dalam pernyataan yang dirilis pada Rabu 16 April 2025. Kutukan Baghaei dilontarkan lantaran serangan udara Amerika Serikat yang tak henti-hentinya hingga telah menewaskan dan melukai warga sipil serta menghancurkan infrastruktur negara. Selain itu, juga mengecam serangan ilegal itu sebagai pelanggaran mencolok terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional, memperingatkan bahwa serangan semacam itu hanya akan mendorong rezim Zionis terus melakukan kejahatan genosida di Palestina, juga meningkatkan ketidakamanan di kawasan itu. Disimpulkan bahwa serangan militer Amerika terhadap Yaman dan pelanggaran integritas teritorial negara Arab tersebut diklaim Baghaei merupakan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan internasional. Kepala Staf Baru Militer Israel Eyal Zamir membongkar krisis Israel di medan perang Gaza, mengklaim bahwa pasukan cadangan Israel terlanjur kewalahan hingga mengklaim Hamas tak bisa dikalahkan. Mengutip Tribun News pada 17 April, hal itu diutarakan oleh Zamir dalam pernyataannya Senin 14 April 2025. Zamir menyatakan bahwa kekurangan tentara dapat membatasi ambisi perang Tel Aviv di Gaza, serta mengklaim bahwa strategi militer saja tidak dapat memenuhi semua tujuan perang. Terutama, lanjut Zamir, jika tidak ada jalur diplomatik yang melengkapi. Sementara itu, Zamir juga menyatakan bahwa Hamas tidak dikalahkan dan pasukan cadangan sudah kewalahan. Laporan itu mengutip pernyataan seorang pejabat senior pertahanan yang mengatakan bahwa Zamir tidak menutup-nutupi fakta. Sementara terbaru dilaporkan bahwa terdapat keengganan dari tentara Israel untuk berperang. Lantaran hal tersebut mereka anggap atau gambarkan sebagai kegagalan masa lalu. Uni Emirat Arab atau UEA dilaporkan telah mulai mengerahkan radar buatan Israel di pangkalan udara Bosaso. Diklaim sebagai upaya pemantauan peluncuran rudal balistik dan pesawat nirawak dari Yaman ke Israel. Mengutip Tribun News pada 17 April, hal itu merupakan konfirmasi dari intelijen sumber terbuka dan citra udara baru-baru ini. Mengonfirmasi bahwa radar multimisi AESA 3D ELM 2084 yang diproduksi oleh firma pertahanan Israel ILTA telah dipasang di dekat Bandara Bosaso, berdekatan dengan pangkalan udara Bosaso yang dikelola UEA. Sumber-sumber mengatakan bahwa UEA menggunakan sistem itu untuk memantau peluncuran rudal balistik dan pesawat nirawak Yaman, terkhusus yang mengarah ke sasaran-sasaran Israel dan rute-rute pelayaran di Laut Merah dan Teluk Aden. Militer Bulgaria mencatat bahwa perkembangan ini merupakan bagian dari pengaturan keamanan UEA Israel yang lebih luas. Diklaim juga bahwa upaya UEA itu justru meningkatkan kekhawatiran atas meningkatnya jejak militer Abu Dhabi di tanduk Afrika. Video pesan dari sandera Israel Baron Barslavsky kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir. Mengutip Tribun News pada 17 April, hal itu diutarakan oleh Baron dalam video yang dirilis Brigade Al-Quds pada Rabu 16 April 2025. Baron menyampaikan pesan pedas kepada pemerintahan Netanyahu. Ia mengungkap kekhawatirannya bahwa bom selanjutnya yang dilontarkan militer Israel justru akan jatuh di atas kepalanya. Dengan begitu ditekankan olehnya bahwa darahnya juga akan mengalir ke leher Netanyahu. Kecamannya itu juga dilontarkan kepada Ben-Gvir, mempertanyakan apakah Gvir akan menjadikannya mayat di Gaza, membiarkannya mati di tanah musuh. Baron menekankan bahwa para sandera Israel menderita setiap hari di jalur Gaza. Selebihnya ia juga memprotes Netanyahu yang lebih memperjuangkan pembebasan sandera berkewarga negaraan Israel Amerika Serikat, Idan Alexander, daripada sandera Israel lainnya. Wall Street Journal atau WSJ mengklaim bahwa Hamas telah bangkrut dan tak bisa lagi bayar gaji pejuang. Diklaim bahwa Hamas hanya bergantung pada penjualan bantuan kemanusiaan di pasar gelap untuk mendapatkan uang tunai.
Mengutip Tribun News pada 17 April, hal itu merupakan klaim dari para pejabat Israel, Arab, dan Barat di WSJ dengan tanpa disebutkan namanya. Menurut pejabat intelijen Arab, banyak dari gaji pegawai pemerintah Hamas telah dihentikan. Bahkan sejak bulan lalu, banyak pejabat senior dan tokoh politik Hamas hanya menerima setengah gaji mereka. Hamas juga diklaim telah memungut pajak dari pedagang, bea cukai di pos pemeriksaan, dan menyita barang yang kemudian dijual kembali. Selain itu, Hamas juga diklaim olehnya telah mengambil pasokan bantuan dan menjualnya untuk mengumpulkan uang. Senada, seorang pengacara Palestina, Moumen Al-Nator, mengatakan kepada The Journal bahwa Hamas sedang menghadapi krisis besar, mengingat diklaimnya bahwa Hamas sangat bergantung pada bantuan kemanusiaan yang dijual di pasar gelap untuk mendapatkan uang tunai. Amerika Serikat perluas agresi di Yaman bagian utara hingga barat. Bahkan militer Amerika Serikat melakukan penargetan berulang ke pangkalan militer Al-Hafah. Mengutip Al-Mayadin pada 17 April, hal itu diutarakan oleh koresponden Al-Mayadin pada Rabu 16 April 2025. Lebih tepatnya, Amerika Serikat kembali melancarkan gelombang serangan udara baru yang menargetkan beberapa lokasi di ibu kota Yaman, Sanaa, dan daerah sekitarnya. Serangan tersebut diklaim telah meningkat sejak pertengahan Maret. Menurut koresponden Al-Mayadin, pesawat tempur Amerika Serikat telah melakukan 14 serangan udara di wilayah Al-Hafah di distrik Al-Sabin, Sanaa. Pesawat terus terbang di atas kota tersebut sepanjang hari. Selain serangan udara di Al-Hafah, pasukan Amerika Serikat juga melancarkan 3 serangan di distrik Bani Hushaish dan juga mengebom distrik Manakah di sana. Seorang warga sipil dilaporkan tewas dalam serangan di lingkungan permukiman Al-Nahda di distrik Al-Taurah di ibu kota. Lebih jauh ke utara, serangan udara Amerika Serikat menghantam Al-Hazm, pusat administrasi provinsi Al-Jaf di timur Laut Yaman. Bahkan sebelumnya pun, operasi militer Amerika Serikat sudah diperluas ke Laut Merah, tempat pesawat tempur Amerika Serikat melancarkan 15 serangan di Pulau Kamaran. Hamas diklaim telah menerima dan akan segera mengumumkan hasil diskusi dari usulan gencatan senjata Israel. Mengutip Tribun News pada 17 April, hal itu diutarakan oleh 2 pejabat Hamas namun dengan tanpa disebutkan namanya pada 17 April waktu setempat. Lebih tepatnya, 2 pejabat Hamas itu mengakui bahwa diskusi perihal usulan gencatan senjata dari Israel telah selesai. Kini menurut mereka, Hamas akan segera mengumumkan hasil diskusi tersebut secara resmi. Pihaknya berharap agar pembicaraan terkait hal itu bisa benar-benar berakhir, bahkan dimungkinkan hari ini terjadi. Sebagai informasi tambahan, sebelumnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengadakan penilaian situasi mengenai negosiasi penyanderaan pada Rabu 16 April pagi dengan tim negosiasi dan pejabat keamanan. Tak berselang lama, Netanyahu mengeluarkan arahan untuk melanjutkan langkah-langkah guna memajukan pembebasan sandera. Diketahui, awal minggu ini Hamas telah menyetujui untuk membebaskan 9 sandera yang ditawan di Gaza. Dilaporkan juga bahwa Mesir menerima usulan Israel untuk gencatan senjata di Gaza dan dimulainya negosiasi untuk gencatan senjata permanen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.